Nah teman-teman, healing kita mulai dari sini ya. Ini di daerah Jemplang. Jadi kalau teman-teman ingin ke Bromo dari Malang itu pasti lewat sini. Kalau ke sana ke Ranupane, turun ke situ ke Bromo. Jadi kita berhenti di sini, parkir motor. Saya pakai Honda Supra 125. Terus kita akan menikmati indahnya sini dulu, Jemplang sini ya. Luar biasa tuh, mulai rame. Tapi nggak serame pas waktu libur Lebaran kemarin sampai penuh. Jadi kalau di sini kita bisa melihat karena tuh ada kabut-kabutnya. Luar biasa keren. Kita bisa menikmati matahari terbit. Jadi link saya sendiri naik Supra ya. Habis ini saya mau langsung turun ke arah Bukit Teletabis terus menuju ke lautan pasir sana. Mantep, keren banget. Setelah saya nerbangkan drone teman-teman, jadi matahari sudah mulai terbit ya sana ya. Dari tadi udah terbit sih, tapi udah mulai kelihatan tuh. Luar biasa, dan ternyata jeng rame orang lari tadi. Kemudian ini ada rombongan Mas Vespa. Sudah mulai ramai juga nih, luar biasa. Ini juga mau turun juga ini kayaknya. Habis ini kita mau turun, kita akan menikmati pemandangan situasi yang ada di sana ya, sambil cari bakso nanti sarapan. Nggak kepanasan, nggak terlalu siang. Sekarang jam berapa ini? Jam 6 pagi ya. Ini jam 6 pagi. Untuk video perjalanan ke sini teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, atau malah setelah ini ya. Ini namanya healing naik Supra. Yuk meluncur ke bawah. Oke, kita sudah sampai di Watu Gede teman-teman. Nih pemandangannya luar biasa kan. Tapi sekali lagi kita terlalu siang ini tadi. Jadi matahari sudah terbit. Terus kita backlight. Ini ada mobil yang baru datang tadi. Kita di Watu Gede. Sekarang sudah ada tambahan tempat duduk kayak gini untuk santai-santai teman-teman. Bisa santai-santai sini sambil makan sarapan di sana. Terus sambil ada tempat duduknya dari kayu ini. Masnya yang jual bakso dulu yang mana ya? Saya lupa ya. Nih kita bisa santai-santai di sini nih. Mantap banget. Keren. Kalau misalkan teman-teman mau healing, ini judulnya kan healing ya. Healing itu ya santai-santai lah di sini. Kita akan coba ke sini dulu. Ini satu tujuannya ke sini tuh sebenarnya mau tes drone teman-teman ya. Tes drone untuk mengetes drone Autel sama DJI Mini. Keren rek. Cuma saya lihat di sini kok ternyata langsung ada matahari, jadi terlalu siang. Mantap healing kita di sini. Ini kualitas 4K, direkam hanya menggunakan HP ya teman ya, menggunakan iPhone. Tuh yang pakai trail itu, luar biasa, masih sewantai. Ini saya tadi kan perjalanan mau ke lautan pasir teman ya. Ternyata di sini tuh kabutnya wandel banget, tebel banget. Ini bukan ngeblur kameranya, tapi karena kabut ya. Tuh kayak gitu kondisi ini. Jadi untung saya pakai Honda Supra teman-teman ya. Jadi aman-aman saja, nyantai. Nih teman-teman bisa lihat butiran-butiran kabutnya ya kalau kayak gini. Wadem banget teman-teman. Bener-bener wadem ini, luar biasa. Healing saya luar biasa, mantap. Tapi kalau teman-teman di sini nggak bisa foto-foto pemandangannya soalnya kabut kayak gini. Mantap. Yuk kita lanjutkan perjalanan menuju ke lautan pasir. Saya tadi juga di sana kan Bukit Teletabis ya, nggak bisa lihat apa-apa soalnya kabut kayak gini. Kita sudah sampai di lautan pasir, daerah pasir berbisik teman-teman ya. Jadi ngomongnya harus pelan-pelan ya enggak. Jadi kita sampai di sini. Jadi kabutnya tebel banget. Sana juga ada yang foto-foto masnya. Mbaknya ada nggak ya? Nggak ada, masnya saja. Jadi rombongan kayak saya sama Oji sama Pak Fajar. Jadi teman-teman kalau misalnya ke sini itu bisa santai-santai menikmati pemandangan alam yang ada di sini teman-teman ya. Mantap. Tadi saya sampaikan kenapa nerbangkan drone di sini tuh sama saja nerbangkan dalam air. Ini kayak gini teman-teman. Tas saya tuh loh sambil jalan itu basah kayak gini. Jadi ini airnya otomatis masuk ya. Jadi jangan sampai teman-teman malah lu gorek masih rek. Aduh, masak gerek Mbak karo masih dibanting rek ngo. Aduh, masak gerek. Tak tulungi apa ora? Wis iso. Oke, wis iso. Kalau belum bisa mau tak tulungi. Oke, karena sudah bisa ya wis. Jadi ya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ke Bromo pas posisi berkabut itu ora iso ndelok apa-apa. Jadi yang kita lihat sepanjang kita mata memandang, tapi itu paling cuma jarak 50 sampai 100 meter itu hanya kabut teman-teman. Saya aja lihat mas-mas di belakang sana itu nggak begitu jelas, itu ya, soalnya sana itu nggak begitu jelas karena itu tadi ya kabutnya sangat kewandel banget. Jadi kalau teman-teman kesini mau healing itu berdoa saja semoga sampai di Bromo itu satu nggak hujan, yang kedua nggak ada kabut tebel seperti ini. Biasanya kayak gini tuh nanti akan hilang juga teman-teman, tapi memang nggak setiap hari kok kayak gini ya. Ini pasirnya
pasirnya juga sudah mulai kering ini. Bentar lagi ini masuk musim kemarau. Karena seharusnya bulan Juni ini sudah mulai reda ya hujannya, tapi sampai saat ini hujannya masih sangat deres teman-teman. Mungkin wajahku belepotan nih ya karena dingin banget, terus kemudian pakai helm full face tadi, jadi ketekan, jadi mungkin nggak begitu rapi. Yang penting pakai jaket tebel sama pakai sarung tangan. Yuk sekarang kita akan menuju ke arah lautan pasir lagi, ke dekatnya Kawah Bromo dan menuju ke penanjakan 1 naik Supra ini ya, naik Supra 125 ke sana lagi teman-teman ya. Jadi ini tak informasikan, jadi saya perjalanan ke sini tadi itu dari jam 5 pagi, 5 kurang 10 sampai di sini jam 6 kurang 10, tepat 1 jam itu naik Supra ini teman ya, naik motor Supra 125 santai. Terus kemudian tadi juga mampir beli bensin, itu enak dari Malang. Itu teman-teman ke sini 1 jam lah untuk sampai ke Jemblang, tapi ya kalau sampai turunan sini ya sekitar 1,5 jaman, tergantung teman-teman berhenti foto-foto atau enggak. Karena kalau misalkan teman-teman ke sini itu pasti akan tergiur dengan pemandangan yang bagus sehingga berhenti, terus kemudian foto-foto, bikin video segala macam. Kalau teman-teman naik jeep itu memang nggak bisa berhenti sembarang tempat, apalagi di jalan-jalan yang kecil karena memang nanti nyegati dalane. Tapi kalau teman-teman naik motor itu bisa berhenti di mana saja. Tapi saran saya jangan sampai nyegati dalan. Lah masih kok berhenti di sini. Oh ini lombo banget iki, berapa ribu hektar teman-teman. Ya gak bakal nyegati dalan karena jalannya yang utama ada di sana. Itu tadi masnya yang motornya ambruk kayaknya belum bisa nyala. Yuk kita menuju ke sana. Akhirnya kita sampai di sini, bisa melihat Gunung Batok di sana. Sana tuh arah ke Kawah Bromo. Sana tuh di atas naik ya, pintu masuk dari Pasuruan, dari Probolinggo, dan di sini adalah jalur kesananya ya. Ini sudah terang teman-teman, jadi luar biasa. Di sini saya tak menerbangkan drone dulu. Di sana kebetulan lagi ada acara itu, nggak tahu acara apa. Ada tulisan Bromo Tengger Semeru juga di sini, salah satu lokasi favorit untuk foto-foto. Nih, healing kita di sini luar biasa tuh, Kawah Bromonya ada di sana ya, mantap banget. Josnan, keren. Oh, ini sudah mulai turun ini dari penanjakan 1 mau menuju ke Bukit Teletabis ini masih. Wah, artis, kadang-kadang ada artis juga loh di situ ya. Tapi enggak tahu. Enggak tahu kalau dia artis. Oke, sekarang mau nerbangkan drone. Sudah selesai menerbangkan drone, sekarang kita akan lanjut perjalanan menuju ke penanjakan 1 teman-teman ya. Jadi untuk video lengkap perjalanan itu akan saya upload sendiri. Jadi di sini saya hanya merekam menggunakan HP, healing saya santai-santai. Itu saya kalau di Bromo ya santai. Ini saya juga bawa drone banyak teman-teman. Di sini ada bawa drone tiket punyanya Malang Hobi nih, DJI Mini 3 Pro, Autel Nano Plus sama DJI R2S punya saya. Luar biasa. Sekarang kita akan menuju ke penanjakan 1 dari lautan pasir. Teman-teman, tadi habis drama ya. Drama menanjak tanjakan mau ke penanjakan 1 dari lautan pasir. Jadi hampir nggak kuat tadi Supra saya. Nggak tahu karena motornya atau karena memang jalurnya seperti itu, saya juga kurang tahu ya. Yang jelas ini tadi hampir nggak kuat, tapi alhamdulillah sudah kuat lah ini ya. Jadi ini saya mau beli bakso dulu, ini mau menikmati di sini. Jadi teman-teman di sini itu bisa langsung menikmati pemandangan yang di sini teman-teman. Healingnya tuh selain di penanjakan 1 Seruni Point itu juga bisa di sini, duduk-duduk di sini sambil jajan-jajan. Sana juga ada gubuk, bisa menikmati indahnya Bromo di sini ya. Tapi memang nggak bisa melihat kawah. Kalau melihat kawah harus ke penanjakan 1 karena berada di belakangi Gunung Batok itu ya. Di sini luar biasa lah, keren. Nah, kalau misalkan teman-teman ke Bromo itu yang terkenal kan memang lautan pasir, kawah, terus kemudian penanjakan ya. Tapi sebenarnya ada beberapa spot teman-teman bisa foto-foto santai-santai,
terus kemudian bisa healing-healing, menikmati alam. Itu ada beberapa spot di sepanjang perjalanan. Kalau teman-teman naik motor itu akan lebih fleksibel ya, berhenti dimanapun, itu asal agak minggir itu bisa. Tapi kalau naik jeep, naik mobil hanya di beberapa titik seperti yang di sini ini juga bisa berhenti, terus nanti di penanjakan 1 dan di lokasi-lokasi yang lainnya. Kalau naik motor itu bisa di manapun. Saya tak pesen bakso dulu, beli bakso dulu. Mau beli bakso dulu ini. Bakso ini tahu kali pentol mau, Pak? Tahu kali pentol. Ya, tahu sama pentol. Udah hujan ini tadi, Mak? Enggak. Sudah enggak hujan nggih? Enggak hujan sama sekali. Enggak sama sekali. Soalnya dari Malang, wah, deres Pak tadi malam. Oh iya tak? Iya. Kalau ke sini bisa langsung santai-santai. Ini tadi yang motor sana. Ini kalau mau ke penanjakan 1 ya, naik motor kayak gini teman-teman. Wah, keren. Naik ke sana. Wah, itu masih gojekane repet. Ini bakso nih. Luar biasa nih. Cukup pentol sama tahu saja. Nah, teman-teman, baksonya sudah siap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Panas enak. Jadi karena judulnya tuh Healing di Bromo sendirian ya, naik Supra. Jadi ya saya sendirian, saya tunjukkan ngapain saja di sini. Selain tadi berhenti untuk foto-foto, ngambil video, ngevlog, menerbangkan drone, pasti saya berhenti itu untuk makan bakso teman-teman. Karena di sini udah jam setengah 9 lebih ya, hampir jam 9 dari habis ini saya mau pulang karena nanti siang habis dulu mau ke Surabaya ngantar istri saya. Enak. Untuk harganya sendiri teman-teman. Ini satu porsi pinten, Pak? Seporsi ini pinten? 15.000. Oh, harganya sendiri untuk bakso ini 15.000. Jadi sangat murah, jadi nggak mahal, normal, wajar. Mantap teman-teman. Tadi di sana ada beberapa yang camping ya. Kalau saya kok nggak kuat. Nah, dinginnya malam, tapi nanti kapan-kapan mau coba camping di Bromo, tapi yang di atas ya, di Sukapura itu nanti. Nah, jadi kalau di sini tuh masih masuk Pasuruan teman-teman ya. Jadi masih masuk Pasuruan, nanti kita turun ke sana, lewatnya pintu masuk Pasuruan, penanjakan 1. Oke teman-teman, cukup sekian ya video saya kali ini, healing di Bromo sendirian. Jadi ngapain saja kalau misalkan teman-teman di Bromo. Tadi sudah saya kasih beberapa tips ya untuk ke Bromo, itu pesan online. Terus kemudian di sini tuh kalau bisa naik motor karena bisa lebih fleksibel, teman-teman tuh berhentinya di mana saja, bisa foto-foto ngambil spot. Terus yang kedua kalau bisa bawa drone, karena sampai saat ini belum ada larangan terbang drone di Bromo. Terus kemudian kalau teman-teman beli tiket 1 misalkan ke penanjakan 1 itu bisa kemana-mana teman-teman, cuma pintunya mana. Pastikan kalau lewatnya penanjakan 1 itu dari Pasuruan, pastikan belinya dari Pasuruan. Kalau dari Probolinggo di Sukapura itu masuknya dari Probolinggo. Kalau teman-teman dari Malang, pilih ambil yang dari Tumpang itu, nanti pintu masuknya di Coban Trisula. Nanti untuk lengkap saran-saran ke Bromo akan saya buatkan sendiri dengan istri saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum channel Cikiprot, makan bakso dulu. Alhamdulillah teman-teman, sekarang jam berapa ini? Jam hampir setengah 11 ya, sudah sampai di rumah. Dan ini mau cerita sedikit walaupun tadi sudah tak tutup. Ini tadi pas saya ke pulang ya, tanjakan Nongko Jajar, ternyata motor saya ngempos teman-teman, jadi nggak kuat ya. Dan ini tadi sudah tak lihat juga motor saya ini ternyata ngemposnya sampai di rumah sini teman-teman. Jadi pas digas full itu ternyata ternyata nggak mau lari, jadi larinya cuma kecepatan 50-60. jadi apa yang tak sampaikan di vlog saya sebelumnya tadi itu penanjakan kejadian di motor saya, kayaknya ini kampas koplingnya kena teman-teman, karena di tanjakan penanjakan 1 tadi sama di tanjakan Nongko Jajar ya enggak apa-apa lah, pada kemarin habis saya servis, namanya juga beli motor bekas teman-teman. Ini juga sudah tak isi bensin, sudah tak fullkan, itu cuma 13.000. jadi PP tadi dari Malang terus ke Jemplang, terus ke keliling lautan Pasiran Bromo, terus kemudian pulangnya lewat Nongko Jajar sampai rumah lagi itu cuma habis bensin 13.000 sama tiketnya tadi 34.000. jadi totalnya berapa itu? 50.000 ya, sekitar 50.000. Mantap teman-teman. Jadi vlog kali ini, healing kali ini diakhiri dengan motor saya yang ngempos, nggak ada tenaganya. Waya servis meneh iki.